semuanya, perkenalkan saya Nimade Hawi Arifina Putri, NIM 24150911097 dari kelas Sistem Informasi 4C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan, mendemonstrasikan proyek website yang sudah saya buat yang berjudul Flora, yaitu sistem pemesanan buket bunga berbasis web. Tugas ini merupakan tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Adapun studi kasus yang saya ambil, itu adalah usaha buket bunga. Kenapa saya mengambil usaha buket bunga ini? Karena saat ini yang saya tahu dan yang saya alami juga, pemesanan buket bunga itu masih melalui media chat, seperti melalui WA. Hal ini tuh sering menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan dalam permintaan desain, requestan pelanggan, atau kesalahan informasi harga, eh, tidak lengkapnya katalog produk, serta pencatatan pesanan itu tidak terstruktur. Berdasarkan pengalaman pribadi saya juga, saya pernah mengalami kesalahan dalam pemesanan buket bunga. Kesalahannya itu seperti pesanan itu tidak sesuai dengan requestan saya gitu. Terus dan juga kesalahan informasi harga karena mungkin komunikasinya yang kurang jelas. Terus oleh karena itu dibuatlah sistem Flora yang bertujuan untuk membantu proses pemesanan menjadi lebih terstruktur, jelas, dan meminimalisirkan kesalahan. Untuk tujuan dari sistem Flora ini yaitu untuk mempermudah proses pemesanan bagi pelanggan serta membantu penjual dalam mengelola pesanan agar lebih terstruktur. Selain itu ada teknologi yang saya gunakan. Teknologi yang saya gunakan untuk membangun sistem ini yaitu Laravel dan React. Laravelnya sebagai backend untuk mengelola data dan logika sistem, serta React-nya itu sebagai front-end untuk membangun tampilan UI atau tampilan antarmuka yang interaktif. Selain itu ada urutan fitur yang akan saya tampilkan. Urutan fitur yang saya tampilkan itu dimulai dari menampilkan halaman utama atau landing page dari websitenya. Selanjutnya, saya akan melakukan login sebagai pelanggan terlebih dahulu, dan kemudian saya akan melihat pilihan produk, lalu saya akan juga mencoba untuk melakukan pemesanan produk. Nah, setelah selesai melakukan pemesanan produk, saya akan login kembali sebagai admin untuk melihat dan mencoba fitur-fitur yang tersedia di halaman admin tersebut. Kita langsung saja. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistemnya. Di sini saya menggunakan aplikasi VS Code untuk membuat codingannya. Nah, untuk mengetahui websitenya itu berjalan di mana, kita bisa mengetikkan PHP. Nah, nanti itu dia akan dikasih seperti link websitenya. Nah, jadi servernya itu berjalan, websitenya itu berjalan di sini. Kita copy saja. Lalu kita buka browser, dan di sini kita langsung copy saja linknya tadi. Kita enter. Nah, ini adalah halaman utama atau landing page dari website Flora ini. Di mana di sini ada seperti covernya untuk halaman pertama. Di sini ada Flora Shop Elegan, terus ada tombol belanja sekarang, terus juga ada produk terlaris. Nah, ini adalah best seller produk. Nah, dan ini. Terus ada kategori produk, ada classic buket, mini buket, flower box, dan juga wedding buket. Lalu ada keunggulan kami, lalu ada tentang Flora, tentang toko ini. Dan juga ada footernya, ini ada berisi informasi kontak, ada nomor telepon, ini saya membuatnya sebagai nomor asal saja. Terus di sini juga ada informasi buka tokonya. Jadi saya langsung saja untuk login. Sini, kita klik masuk. Saya akan mencoba login sebagai pelanggan terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah membuatkan akun pelanggannya, jadi kita langsung saja. Sudah, kita langsung klik masuk. Nah, setelah pelanggan login itu akan diarahkan ke halaman katalog buket bunga. Di sini itu ada di sini ada semua katalog. Ada tombol-tombol untuk semua katalog produk. Di sini ada semuanya total produk itu ada 25 produk. Di sini ada banyak sekali produk dan juga ada informasi seperti nama produk, harga, terus ada ini juga kategorinya. Kita coba. Ini kategori klasik buket. Yang menampilkan ada 10 produk. Ini. Lalu kita coba produk kategori selanjutnya, ada mini buket. Kategori selanjutnya flower box. Dan kategori wedding buket.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk memesan buket bunganya. Seperti contoh, saya akan memilih ini Sani. Kita klik ini sekarang. Oh ya, selain itu kita juga bisa memilih jumlahnya. Tuh, bisa diklik-klik sesuai jumlah yang kita inginkan. Di sini saya contohnya mau beli satu aja. Di sini kita klik beli sekarang. Nah, di halaman form pemesanan ini dia ada informasi produknya, ada gambarnya, ada namanya, dan juga ada harganya. Terus ada detail pemesanan. Di sini juga kita bisa atur lagi, misal kita tiba-tiba mau beli, beli lebih dari satu aja deh, kita bisa beli dua, beli tiga, seterusnya. Terus di sini juga ada stok yang tersedia, terus ada tanggal pengambilan. Saya request mungkin di tanggal 7 Mei, terus ada metode pengambilannya. Metode pengambilan di sini ada dua, ada delivery sama ambil di toko. Kalau delivery itu dia otomatis langsung ada kolom alamat yang harus nanti diisi sama pelanggannya. Jadi di sini saya coba untuk ambil di toko. Lalu untuk metode pembayaran itu hanya ada satu, yaitu cash atau bayar di tempat. Terus di sini ada catatan atau requestan. Coba di sini saya request. Jadi request di sini kartu ucapan happy birthday. Terus di sini ada juga total produk, total pembayarannya. Sini kita langsung klik pesan sekarang. Nah, setelah kita klik tombol pesan sekarang itu dia akan langsung ke halaman pesanan saya. Nah, di sini itu ada informasi pesanan yang sudah kita lakukan tadi. Sudah kita buat tadi ada pengambilannya kapan, ada metodenya apa, terus ada juga harganya, ada produknya. Terus selain itu juga di sini ada eh, status pesanannya, apakah dia lagi diproses, dirangkai, apakah sudah siap, apakah selesai. Nah, karena proses pemesanannya sudah selesai, sudah berhasil, sekarang saya akan coba keluar dan login kembali sebagai admin. Ini sebagai admin. Sebelumnya saya juga sudah membuatkan akun adminnya, memasukkan passwordnya, login. Nah, ini adalah tampilan adminnya, ada dashboard, di sidebarnya ada dashboard, ada manajemen produk, ada manajemen pesanan, manajemen pelanggan, dan laporan transaksi. Nah, di halaman dashboardnya itu ada informasi jumlah produk. Nah, ini juga ada pesanan terbaru. Jadi itu adalah pesanan yang sudah kita lakukan, yaitu ini 12.000, statusnya masih diproses. Terus ada juga informasi stok rendah, stok terendah. Terus coba kita ke manajemen produk. Nah, di manajemen produk itu kita bisa tambahkan produk baru. Terus juga kita bisa cari produknya. Ini ada banyak sekali. Kita coba kategori mini. Kita klik filter. Nah, jadi yang keluar itu ada kategori mini. Kategori mininya ada 5. Terus coba kita riset lagi. Kita coba cek stok terendah. Apa aja sih stok terendah yang di sini? Nah, ada ini. Ada wedding party filler, ada ini. Wedding cat royal white. Dan juga ada stoknya ada 86. Kita riset lagi. Kita coba cari produk. Misal kita cari ini garden press. Nah, ini ada dia. Ini garden press. Kategori ini harga 15.000, stok 59 produk. Selain itu juga kita bisa tambahkan produk. Kita klik tambah produk baru. Di sini ada form tambah produknya seperti nama, produk, kategori, saya pilih kategorinya, terus ada harga, ada stok, ada gambar juga, ada deskripsi. Nah, selanjutnya kita ke halaman manajemen pesanan. Nah, tadi itu kita sudah melakukan pesanan, yaitu kita lakukan ini ya, Mimi Sani, ambil di toko, dan statusnya itu masih diproses. Coba kita ganti, ganti jadi dirangkai. Ya, status pesanan berhasil diperbarui menjadi dirangkai. Terus selanjutnya kita ke manajemen pelanggan. Nah, di sini tuh ada total pelanggannya berapa. Kalau sekarang itu kan masih ada satu, terus pesanan rata-ratanya itu dia ada segini. Ini berapa kali dia melakukan pesanan, tadi kan totalnya 2 kali. Karena sebelumnya saya juga sudah sempat mencobanya. Terus untuk selanjutnya di halaman laporan transaksi itu ada informasi total pendapatan, ada 27.000. Ada pesanan bulan ini itu ada 2. Terus juga ada seperti grafik pendapatan bulanan. Terus ada produk terlarisnya, ada minisan, mini Garden Press. Terus ada
informasi pesanan per bulan. Bulan April saat ini pesanannya ada 2. Terus ada ekspor data juga, ada PDF, Excel, print. Nah, mungkin itu saja untuk demonstrasi dari websitenya di halaman admin. Selanjutnya saya akan membahas struktur teknis dari sistemnya. Website ini itu memiliki folder utamanya, folder pentingnya itu ada di toko bunga. Di dalam folder toko bunga ini dia ada banyak sekali folder-folder lain seperti e-konsul, HTTP, folder, terus dan banyak sekali. Nah, untuk routingnya di website ini tuh dia berada di folder roots. Folder roots ini ada file API.php, out.php, console.php, dan web.php. Nah, untuk contohnya di sini saya akan menggunakan web.php. Kenapa saya menggunakan web.php ini sebagai contoh? Karena web.php ini digunakan untuk mengatur routing halaman webnya ini, seperti routing halaman katalog, halaman pemesanan, dan lain sebagainya. Untuk di sini ada root get ini HTTP controller, home controller, class index. Nah, ini itu sebagai tampilan dari halaman utamanya, halaman utama dari websitenya atau landing page-nya. Terus ada routing ini role customer, yaitu untuk merouting atau mengatur routing khusus untuk customer, dan customer itu nanti bisa akses apa aja sih, itu kayak katalog, akses untuk pemesanan gitu kan. Terus ada juga untuk root role admin, mana role admin kode ini digunakan untuk mengatur routing akses dari admin. Admin itu nanti bisa akses apa aja sih. Nah, di sini di dashboard ini admin bisa mengakses dashboard admin, terus juga bisa mengakses produk manajemen, bisa mengakses order manajemen. Terus juga di sini ada routing untuk halaman login. Itu untuk nanti mengatur apakah dia menjadi customer atau menjadi admin gitu. Terus untuk selanjutnya saya akan membahas tentang controller. Di file controller ini dia ada admin, ada file admin, authentication, terus ada file customer. Sebagai contoh saya coba untuk menggunakan katalog controller. Nah, ada bagian controller itu, controller secara umum di sistem Flora itu sebagai bagian membagi bagian controller menjadi beberapa bagian, yaitu seperti admin, customer, dan juga authentication untuk memisahkan fungsinya sesuai peran penggunanya. Karena di sini saya akan pakai contoh customer, yaitu katalog controller. Nah, di sini ada code fabric function index request. Code ini itu digunakan untuk mengambil dan menampilkan data produk ke halaman katalog. Terus ada ini kategori produk al kategori, yaitu untuk mengambil data kategori yang tersedia. Terus ada kategori call, itu untuk mengambil informasi berapa saja ada jumlah produk di dalam kategori. Terus di sini ada kategorinya ada klasik, mini, powerbox, sama wedding. Terus ada product query. Code ini itu digunakan untuk mengambil data produk dari database dan membaginya per halaman agar nggak terlalu banyak nanti ditampilkan di halaman websitenya. Terus ada return view customer catalog. Nah, ini itu untuk menampilkan atau mengirimkan data produk, kategori, dan jumlah produk di kategori juga ke tampilan website pengguna. Nah, selanjutnya ada view, yaitu codingan untuk menampilkan desainnya. Di sini saya akan coba. Nah, di file view ini ada admin, ada authentication juga, ada out, dan juga ada customer. Kita coba di customer, di katalog katalog. Nah, di sini itu ada code ini, storage product as product. Code ini itu digunakan untuk melakukan perulangan data produk, sehingga setiap produk yang dikirim dari controller itu dapat ditampilkan satu persatu ke halaman katalog produk. Baik, sekian presentasi project website yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terakhir, kesimpulan dari proyek ini adalah sistem Flora ini dapat membantu proses pemesanan buket bunga menjadi lebih terstruktur, memudahkan pelanggan dalam memilih produk, serta membantu penjual dalam mengelola pesanannya. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan nantinya dapat mengurangi kesalahan dalam pemesanan yang sering terjadi saat ini atau
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.